Ya baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana? Siap? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, satu orang pimpin doa. Pak Heri, silakan maju depan. Baik, terima kasih. Absen dulu. Ketua kelas Bali, ada absen? Nah, baik. Semuanya hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir. Lalu kita melaksanakan PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya baik, semangat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran tentang norma dan keadilan, kita sudah berbicara tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai kira-kira masih ingat tidak materi yang berkaitan dengan penetapan atau perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Masih ingat tidak? Masih ingat? Baik. Nah, satu pertanyaan dari Pak Guru. Kira-kira ada berapa itu isi dari dasar negara? Ada berapa? 5. Ada 5. Dari 5 isi dasar negara, siapa yang tahu sila pertama sampai sila kelima? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial. Nggak boleh yuk kita ikut foto apa? Baik. Kita semua bilang. Kita beri apresiasi, tepuk tangan. Baik, setelah kita ketahui bahwa materi kita minggu lalu, kita masih ingat. Hari ini kita masuk atau berbicara tentang norma dan keadilan. Ya baik. Di sini tentang norma dan keadilan, indikator atau KD-nya ada 4 KD atau 4 kompetensi dasar. Lalu kemudian indikatornya yang pertama, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mendukung proses penegakan hukum. Yang keempat, terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib sekolah. Yang kelima, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Itu indikator yang harus kita capai dalam sub ini tentang norma dan keadilan. Materi yang kita bahas di sini yaitu norma dan keadilan.
Nah, pertama yang harus kita bahas di sini itu normal. Kira-kira ada yang tahu tidak pengertian dari normal? Coba nulis. Norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai sikap dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupan. Ada yang lain lagi? Berbicara tentang norma itu ketentuan yang mengikat antara warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai pedoman tatanan dan pengadilan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Intinya norma itu ketentuan yang mengikat di dalam diri kita, pedoman tentang tingkah laku. Berlaku di mana kita berada. Dia berasal atau bersumber dari lingkungan keluarga. Hanya di sekolah saja berbicara tentang norma. Yang berkaitan dengan norma itu sumbernya dari lingkungan keluarga, tentang aturan, tentang tingkah laku. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh tentang norma yang ada di lingkungan keluarga? Norma kesopanan, bagus sekali. Ada lagi? Norma agama. Yang saya maksud begini, contoh dari norma yang kita alami tiap hari di lingkungan keluarga. Contohnya seperti apa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini itu bagian dari norma apa? Norma kesopanan. Contoh lagi apa? Menghormati sesama. Menghormati sesama itu dari bagian dari norma kesopanan. Kalau bagian contoh dari norma agama, kira-kira contohnya apa? Menghormati agama lain. Apa lagi? Rajin beribadah. Itu salah satu contoh dari norma agama. Kemudian contoh dari norma hukum. Tidak boleh mencuri. Kenapa tidak boleh mencuri? Karena kita itu melanggar aturan atau melanggar norma. Di mana norma ini ada 4 macam norma yang sudah kita beri contoh tadi. Ada 4 macam norma. Pertama norma, kemudian norma hukum. Ada 4 macam norma. Di mana 4 macam norma ini itu berlakunya di lingkungan masyarakat. Baik, di sini kita membahas bersama-sama tentang norma atau tentang aturan. Seperti apa yang dilakukan oleh para pendiri negara, mereka mengadakan sebuah sidang berkaitan atau berbicara tentang dasar dari negara. Oleh karena itu di hari ini kita berbicara tentang aturan yang ada di dalam kelas ini. Satu soal kita diskusi bersama. Oleh karena itu kita bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Pertanyaannya satu saja ya. Ketua kelompok, kemudian ketua kelompok, dan ketua kelompok 4. Soalnya tentang aturan yang ada di dalam kelas. Kira-kira aturan apa yang harus kita pakai di dalam kelas ini? Bentuk lingkaran atau bentuk kelompok. Silakan.
Diskusikan tentang aturan yang ada di dalam kelas. 1. Menjalankan tugas piket setiap hari. 2. Memberi salam kepada guru saat masuk kelas. 3. Jangan menyontek kepada teman saat ujian. Sudah? Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 wajib memberikan pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaan kalian tentang 3 atau berapa tadi hasil diskusi dari kelompok 4? Tidak ada pertanyaan? Ada Pak. Ada? Ada Pak. Ya, silakan. Menurut kalian, selain peraturan yang sudah saya sebutkan, peraturan apa saja yang harus berlaku dalam kelas? Silakan jawab. Menaati peraturan sekolah. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita beri apresiasi. Diskusikan tentang aturan yang ada di dalam kelas. 1. Menghormati guru. 2. Menjaga ketertiban kelas. 3. Tidak menyontek saat ulangan. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Menghormati teman. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita beri apresiasi. Diskusikan tentang aturan yang ada di dalam kelas. 1. Tidak boleh ribut di dalam kelas. 2. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. 3. Tidak boleh merusak barang-barang di dalam kelas. 4. Wajib membersihkan kelas setiap pagi. 4. Wajib menghormati guru setiap guru masuk. Ada tanggapan? Sebutkan norma kesopanan di dalam kelas. Menghormati teman. Ya baik, kita beri apresiasi kepada kelompok. Jelaskan cara bertertib yang berlaku di dalam kelas. 1. Menghormati sesama. 2. Meminjamkan teman yang tidak punya pulpen. 3. Memungut sampah. 4. Menyakit. 5. Menaati peraturan piket. 6. Memberi salam saat masuk kelas. Sebutkan 1. Norma hukum di dalam kelas. Tidak boleh ribut. Baik, kita beri apresiasi kepada kelompok 1. Kita baru memberi kesimpulan tentang sebuah norma yang ada di dalam kelas. Norma atau aturan yang ada di dalam kelas ini itu pada intinya tidak terlalu jauh tidak dalam intinya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mungkin ada pertanyaan atau mungkin kurang paham apa yang kita bahas pada hari ini. Silakan bertanya. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Berkaitan dengan norma. Baik, ada tugas tugas tolong dicatat. Nomor 1, jelaskan pengertian norma menurut pendapat kalian atau menurut pendapat Anda. Pengertian norma menurut pendapat Anda. Nomor 2, sebut dan jelaskan macam-macam norma. Sudah? Ya baik. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu minggu Depan. Sebelum kita tutup pelajaran kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin doa. Dagang, maju. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih. Ya,
Silakan istirahat.